Talks, dengerin yang relate biar update. Sorry. Halo Gusi, balik lagi sama kita Z Talks. Di sini kita mau ceritain ke kalian tentang cerita-cerita unik tentang generasi Z nih. Kan tema kita udah generasi Z banget, yang pastinya menarik dan relate buat kalian-kalian ini, anak-anak muda, kaula muda, terkhususnya generasi Z. Di sini tujuan kita awalnya membuat Z Talks ini biar kalian itu gak ada yang kayak gini loh. Emang cuman aku doang? Enggak kontok. Enggak kamu doang. Di sini banyak yang cerita-cerita menarik dan tentunya bukan kalian doang. Makanya dengerin. Nah, masalahnya denger-dengar nih ya, generasi Z ini ada stigma buruk di platform-platform sebelah. Kayak platform yang itu, yang ini. Nah, jadi aku harap bintang tamu kali ini bakal matahin stigma buruk kalian tentang generasi Z yang katanya males lah, dikit-dikit FOMO lah, dikit-dikit ini itu. Katanya kalau misalnya dapat masalah dikit nih ya, aku butuh healing, udah paling tersakiti. Sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah sih, tapi juga nggak sepenuhnya benar, karena aku juga ngerasain hal yang serupa. Nah, di sini aku kedatangan bintang tamu yang bakal matahin stigma buruk itu. Bintang tamu kali ini bakal matahin stigma buruk dari kalian tentang generasi Z. Halo sis, siapa nih namanya? Kenalin dong. Halo, nama aku Nafisa. Aku dari Kuwait. Yes, so pretty. So pretty. Nah, kalau yang di dating apps itu guys, yang aplikasi warnanya itu yang kayak parkiran GKB yang tingkat itu, yang kuning sekuning minion, ada yang namanya opening move. Sesuai dress code kita kali ini, mau tanya dong opening move-nya. Nafisa itu prefer kalau bobo pakai daster atau pakai piyama? Sebenarnya sih pakai daster, soalnya lebih it's cold, it's breezy gitu, lebih enak. Comfy banget Iya, ya. comfy. Tapi ini makes me feel like a Victoria's Secret model before the runway. It is. Okay. Nah, di sini kamu harus milih salah satu baju biar makin cantik. Oh, Pilih. aku suka yang pink. Lucu. So pretty. Lucu. Menceleng nggak? Enggak. Nah, di sini aku mau tanya-tanya basic tentang Nafisa. Kayak siapa sih namanya Nafisa? Tadi udah ya. Asalnya dari mana? Terus di Indonesia ini asalnya dari mana? Terus waktu di Kuwait itu gimana? Oke, jadi like I said earlier, nama aku Nafisa. Aku dari Kuwait. Asal aku di Indonesia itu di Tulungagung. Tapi kenapa kok bisa aku bilang aku dari Kuwait? Jadi dari lahir, aku lahir sampai SMA itu di Kuwait, guys. Jadi aku di Indonesia itu bener-bener kayak foreigner. Tapi aku nationality-nya Indonesian karena orang tua aku orang Jawa dua-duanya, Tulungagung, Blitar. Jadi Wow. ya. Peh goes to Kuwait. For real. Oke. Terus itu mau dong diceritain pendidikan Nafisa waktu di Kuwait. Apakah kurikulum di Kuwait itu sama kayak di Indonesia? Kalau di Indonesia aku dengar diganti-ganti terus ya. Sesuai itunya, pemimpinnya lagi pengen apa? Ya itu. Oke, jadi di Kuwait itu aku sekolahnya itu nggak di sekolahan Kuwait, aku jadi sekolahnya nggak di sekolahan Arab, guys. Jadi aku itu sekolahnya di international school, tapi it depends on the name. Jadi aku dulu kedua international school, pertama Indian Central School, itu Indian International School basically, terus habis itu di Philippine International School. Kurikulumnya Philippines itu
Jadi aku nggak tahu sebenarnya itu kurikulumnya Kuwait gimana, tapi aku dulu ngikutin kurikulumnya India sama Philippines. Kalau kurikulumnya Philippines lebih kayak ke Indonesia, lebih kayak di Indonesia gitu. Jadi lebih light, Oh. lebih light. Jadi akademiknya itu lebih light, terus lebih banyak aktivitasnya, lebih banyak practicalsnya gitu. Kalau Indian? Kalau di India full belajar doang. Wow. Iya, jadi susah banget full belajar doang. Jadi kalau fisika, biologi sama kimia itu ada 2 buku guys. Jadi iya, bukunya ada 2. Jadi harus benar-benar hafalin semua yang di buku. Because we don't know which part is going to come in the exam. Jadi lebih susah. Jadi for like every semester you have to really focus kayak study aja, kayak you cannot be distracted kecuali kamu bener-bener intelligent banget. Kamu itu susah banget nanti balance-nya sama pelajaran kamu kalau kamu kayak aku agak nggak terlalu itulah kalau belajar gitu. Struggling nggak waktu kamu belajar di international school khusus Indian? Struggle banget karena aku jadi di sekolah di Kuwait itu sekolahnya itu dijadiin satu. Jadi kalian dari TK sampai lulus itu di satu sekolahan itu. Nah, aku mulainya di Indian School itu pas SMP. Mulai dari SMP sampai SMA aku di Indian School. Nah, di situ pas mula-mula masuk ke Indian School ada pilihan Prancis atau bahasa Hindi. Pas itu kurikulumnya agak diganti sih. Pas itu itu wajib, bahasa Hindi itu wajib. Wow. Iya, pas aku masuk, aku bisanya cuma bahasa Indonesia, Inggris sama Tagalog karena habis di Philippine School kan. Terus suruh belajar bahasa Hindi itu juga kayak itu loh, kayak Jawa. Aksara Jawa Iya, itu. Wow. Teman-teman aku udah bisa kayak nulis poetry, udah bisa nulis esai pakai itu. Aku masih belajar ABC-nya Dari nol. gimana nggak struggle. Nah, aku nangis-nangis, untungnya aku pas karena aku tutor. Ada apa sih kalau di sini les? Iya. Bimbel. Iya, aku les gitu ke guru bahasa Hindi yang kayak guru SD bahasa Hindi. Aku harus les. Terus alhamdulillah bisa pas, tapi ya with a low grade, tapi masih pas gitu loh, masih lulus. Nah, habis itu aku belajar bahasa Perancis. Ada options kan tadi. Habis itu aku seterusnya belajar bahasa Perancis gitu. Jadi struggle Wow. banget. Tapi keren banget ya. Berarti bisa berapa bahasa? Nggak bisa. Aku nggak terlalu fluent, tapi aku bisa yang paling fluent aku bahasa Indonesia. Ya paling fluent and I can understand it passively gitu. Itu bahasa Indonesia, Inggris, terus Tagalog sama Jawa. Itu yang paling aku bisa kayak nggak terlalu fluent tapi aku kayak I can understand what you're saying. So it's like So talented. iya, tapi bahasa Perancisnya aku pengen ituin sih, tapi masih struggle. Iya. Tapi waktu di Philippine International School dipaksa suruh belajar bahasa apa itu? Bahasa Tagalog. Enggak. Nah, itu bedanya. Kalau di Philippines kayak aku bilang itu enggak terlalu strict. Jadi kalau di Philippine School itu apa itu namanya? Jadi kita itu ada option kalau kita emang nggak ada kayak blasteran Filipino, kita nggak bakal dipaksa. Kayak misalnya ada orang Arab gitu ke Indonesia, terus ada bahasa Indonesia. Nah, mereka nggak bakal dipaksa untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau pas waktunya pelajaran bahasa Indonesia, mereka duduk aja di kelas gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi aku duduk aja di kelas, dengerin passively. Terus habis itu kadang itu gurunya baik banget ngajak aku kalau misalnya teman-teman aku lagi main games kayak gitu, kayak educational games, aku juga diajak. Jadi aku bisanya bahasa Tagalog itu lewat conversations, terus lewat juga guru aku yang baik-baik juga, yang kayak juga meskipun gak maksa aku tapi kayak ayolah join kita gitu. Wow. Biar in the same circle, biar aku juga Iya, understand. Iya, jadi kalau aku nonton atau baca buku bahasa Tagalog atau berinteraksi sama orang Philippines, aku bisa 100%. Iya. Iya. Applause. Nah, ceritain. Aku sekarang kepo gimana kamu bisa nyasar lagi di Indonesia. Oh iya, nyasar lagi ya. Bahasanya lagi. Soalnya ya aku dulu TK-nya di Kuwait, terus habis itu ke Indonesia karena ayah aku suruh aku ya
biar bisa bahasa Indonesia, biar bisa Pancasila katanya, biar bisa Indonesia Raya. Terus aku balik lagi ke Kuwait. Habis itu pas kelas 1 ya aku di Indonesianya. Aku balik lagi karena sama ayah aku very patriotik mungkin ya orangnya. Bilangnya gini, kayak aku pernah ya itu ada conversation, aku kayak, ayah tapi semuanya itu mau ke London, mau ke Kanada, kok aku sendiri yang ke Indonesia gitu. Karena teman-teman aku gitu, orang India gitu, anaknya selalu college-nya dikirimin ke luar negeri, nggak bakal dikirim ke India. Tergantung sih, tapi mostly ke London gitu. Aku pengen, ibu aku udah support, tapi ayah aku bilang, udah Nafisa di Indonesia aja titik. Terus bener, enggak, maksud aku ya ayah aku pas itu aku kayak, apa sih ayah aku? Tapi bener, pas ke Indonesia, aku itu loh nggak ngerti Indonesia sebenarnya. Jadi aku culture shock juga. Sama kalau aku di luar negeri, sama-sama culture shocknya. Jadi bener-bener aku di sini tuh I learn so much. Jadi it's a gift aku ke Indonesia itu. Nah, Iya. seperti mempelajari hal yang seharusnya udah ada di dalam dirinya Nafisa. Iya, betul. Aku mau tanya adaptasi Nafisa waktu ala-ala generasi Z nih. Kan Nafisa SMP, SMA di sana kan pasti lingkungannya beda ya sama di sini. Nah, aku mau tahu dong gimana caranya buat adaptasinya Adaptasinya susah ya. Susah banget. Aku sempat nggak disukai banyak orang pas itu karena aku kayak beda gitu. Maksudnya bukan karena aku beda backgroundnya, tapi aku kurang memahami orang Indonesia gitu. Menurut mereka aku kurang respect. Jadi culture shock aku nggak tahu ini Gen Z apa enggak, tapi culture shock aku di Indonesia itu apa-apa itu harus kayak permisi, maaf, ya kayak gitu. Kalau orang Arab kan bodo amat ya. Enggak, harusnya enggak kayak gitu. Harusnya kita kayak orang Indonesia, guys. Harusnya kita itu polite. Bahkan orang Arab juga bilang kalau orang Asia itu baik banget, semuanya polite. Mereka suka sama kita karena kita ramah. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya nih, kan pasti tertekan kan, kayak yang kamu tadi bilang waktu dianggap nggak polite sama orang sini karena nggak kebiasaan buat bilang permisi atau gimana. Nerapin apa sih biar kayak ya udah let it pass, terus aku berubah menjadi lebih baik, gimana caranya? Ini agak cringe ya, guys. Sorry. Ini agak cringe. Tapi that's okay. udah lihat. Karena pacar aku, oke, dia help banget aku jadi orang yang polite. Pernah itu ada orang kayak ngepel gitu ya, kayak janitor lagi ngepel gitu. Terus habis itu aku langsung lewat aja. Pacar aku kayak, next time kamu bilang permisi ya. Emang di Indonesia kayak gitu. So sweet. Jadi semenjak itu aku selalu bilang permisi dan lain. Maksud aku iya itu tata krama yang kayak polite. Tapi kalau bener-bener kalian kalau tinggal di Arab itu kayak bener-bener bodoh amat gitu loh. Ya Kayak udah. iya, I know this is kayak basic manners banget di Indonesia. Jadi aku kelihatan kayak apa nih orang kayak ini apa masih TK ya, kayak masih diajarin tata krama yang sesimpel itu. Tapi bener-bener itu beda banget hidup aku di sana gitu. Terus itu juga jokes. Nah, jokes aku itu ternyata Pasti sih. nggak translate well ke teman-teman kadang. Jadi teman-teman yang jokesnya selalu kayak Indonesian atau Japanese jokes kayak gitu, kalau aku bilang bad words kayak gitu, kadang ya gimana ya kayak cursing words gitu. Tapi aku ngomongnya itu sebagai teman. Hey B, kayak gitu, B, B, kayak terus habis itu mereka jadi offended dong, mereka kayak ih kenapa kamu manggil aku kayak gitu, padahal iya kok kasar banget dia, kok kayak gimana ya ngomongnya, kayak kok dia kayak out there gitu banget, jadi aku kesannya kayak sok kenal gitu, sok kenal, iya, jadi aku juga baru tahu yang terms kayak sok kenal, sok asik. Aku baru tahu kayak, oh iya, aku kayak baru tahu, oh orang Indonesia gitu ya. Padahal kalau di luar negeri, kadang dari sekolah lain, itu kadang langsung DM anak dari sekolah lain kayak strangers, iya strangers terus kayak sok kenal aja. Ini, terus habis itu ketemu, terus berteman. Padahal dari Instagram ketemunya, jadi nggak ada mutual dari teman ini atau ini nggak. Jadi aku udah terbiasa sama sok kenal gitu, bener-bener jadi temen. Mungkin karena di Indonesia ini orangnya kebiasaan sungkan kali ya. Iya, itu juga
guys, sungkan. Iya. Adalah Indonesia banget. Iya, sungkan. Aku dulu itu orangnya nggak sungkan karena aku kayak ya udah. Jadi gini, aku kalau sama cowok yang aku sukai, misalnya pas itu sama pacar aku itu dulu dia kayak bilang kayak boleh nggak aku minta Instagram kamu? Terus aku langsung itu dong. Aku langsung sok kenal banget. Aku langsung kayak kamu mau Instagram aku apa mau nomor aku gitu. Aku langsung gitu, nggak ada sungkan-sungkan, nggak ada. Biasanya kan cewek sama cowok kan, aku juga bilangin ke temen aku langsung shock dong kayak, ih Nafisa kamu sama cowok kayak gitu. Terus aku kayak, iya kenapa, aku kan cuma jokes, maksudnya Jangan sungkan-sungkan. iya, like if I have a crush just go for it gitu. Aku kayak just go for it, what's wrong? Kalau weird ya weird, terus habis itu nggak pernah ngomong lagi ya udah gitu loh. Ya udah, YOLO aja. Yes, YOLO, just you only live once, man. It's fine. Once. Nah, terus aku dengar nih ya, bukan dengar, ini emang fact kalau misalnya di Kuwait itu nominal mata uangnya tuh besar banget. Di Kuwait itu apa? Dinar ya? Kuwait dinar ya. Kayak Satu gitu. dinar Kuwait itu kurang lebih 50.000. 50.000. Di Indonesia Yeah. bisa makan pecel dari pagi, siang, sore, malam. Terus hari berikutnya aja. Kerja lah. Kan di sana gede banget ya uang Iya. mata uangnya gede banget. Di sini lifestyle kamu untuk nimbangi yang di Indonesia kan serba murah ya. Gimana sih cara kamu? Aku lihat kamu bukan yang hedon, try so hard buat jadi kayak I'm the girl from Kuwait. Nah, gimana? Oh my god. Stay low. Oh my god. Kamu pasti belum. Oh, kalian apa itu namanya? Karena kalian belum kenal aku pas aku semester 1. Aku semester 1 outfitnya kayak out there banget sampai diomongin satu kelas, tau nggak? Kayak aduh, aku kayak I base everything off of Pinterest. Jadi aku kayak hedon banget dulu. Iya, terus habis itu kalau shopping ke mall, aku kan gini, pasti ada matkul kayak 1-2, terus habis itu nanti matkul 5-6 gitu ya misalnya. Itu pas gapnya, aku ke mall. Wow, shopping. Gapnya aku ke mall. Sebenarnya nggak shopping, tapi aku kayak beli aja. Nah, pas itu kan orang tua aku kan masih belum kenal uangnya Indonesia juga karena ya mereka udah 20 tahun lah di Kuwait. Jadi menurut mereka misalnya kayak uang yang kayak 3 juta, 5 juta itu kayak it's fine gitu loh. Kayak bukan it's fine tapi lebih kayak Wow. standar lah gitu. Tapi sekarang udah tahu jadi aku kayak dilimitin gitu. Aduh. Terus habis itu aku kayak ya udah aku shopping spree setiap kali sampai temen aku kayak Nafisa kamu kalep banget sih di apa itu namanya shopkeepernya kayak mau yang ini apa yang ini aku pilih dua-duanya coba. Wow. Aku kayak no. That's okay. Aku kayak oh my god gitu kayak Aku banget. Pilih yang mana? Yang ini apa yang ini? dua-duanya dong. Kan Dua-duanya. kan retail therapy katanya Ariana Grande kan. Oh, iya. Retail therapy. Ya, betul. Tapi Ya, berjalannya waktu kamu mulai limit kan? Karena dari mama papa sendiri juga kasih limit gitu kan? ya aku mulai limit terus juga ya big big advisor aku di hidup aku yang sekarang itu ya pacar aku kayak dia itu limit banget apa itu namanya dia kayak you have to save money kayak you don't know what it's gonna be for gitu. Terus pokoknya save money kayak nggak setiap hari harus makan enak. It's okay. You're not gonna die kalau nggak shopping ya. Like it's okay. Just limit it. Terus habis itu baju-baju aku kayak kelihatan kayak basic banget ya karena ya aku limit banget karena habis aku dapet kayak ada aku di limit terus apa aku jadi realize kayak oh ternyata baju di mall itu mahal. Kalau karena aku itu dulu belinya gini. Aku belinya gini, oh di sini kayak 200.000 di Kuwait, berarti cuma 4K nggak apa-apa beli aja gitu. Wow. Ya beli aja dua-duanya aja langsung. Wow. Sekarang aku jadi tahu 400.000 itu it's a lot guys. 200.000 apa sih? It's a lot. Iya, 200.000 is a lot guys. Bisa makan 1 minggu sih Nafisa di sini. Iya, aku realize itu guys. Sekarang aku juga live life 200.000 makan seminggu guys. I'm normal, I'm Indonesian now guys. Aku aja sekarang tidurnya pakai daster. Si Indonesian banget guys.
Nah, Iya. ketika aku mendengar cerita dari Nafisa tadi, aku realize kalau ternyata pacar Nafisa useful banget di hidup Nafisa untuk membantu Nafisa menjadi Indonesian. Better person, iya. Kan orang Jawa, jadi kayak Indonesian banget, the Indonesian of Mas-mas the Jawa. Mas-mas Jawa, suka Mas-mas sama Jawa. Jawa. Guys, kunci dari generasi Z, kalau kalian boros, FOMO, dan lain-lain adalah Mas-mas Jawa. Iya betul, mas-mas Jawa. Terus aku music taste-nya juga jadi beda. Dulu aku Iya. sukanya Ariana Grande, Chase Atlantic, The Weeknd. Oh, pokoknya yang TikTok bla 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 gitu kan. Sekarang aku sukanya apa? Guyon Waton. Wow, mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa superior. Beneran Guyon Waton, semuanya yang aku download itu Guyon Waton. Semua yang aku download di HP aku itu download, maksudnya didengerin Wow, sampai offline. download, guys. Download, iya. Karena kalau aku bersih-bersih aku suka dengerin lagunya Guyon Waton. Ariana Grande-nya cuma 1-2, terus Chase Atlantic-nya cuma 2. Yang dulu aku playlistnya full Chase Atlantic karena aku suka banget. Tapi sekarang aku kayak Guyon Waton Pride. Iya. Aku juga suka sih Guyon Waton. Iya, I want to go to one of their concerts actually. Wow. Yeah. Nah, aku udah tahu banyak banget cerita tentang generasi Z yang versi Nafisa, bener-bener dari awal waktu dia struggle di Kuwait, waktu dia harus mengikuti kurikulum India, terus itu dia harus datang lagi ke Indonesia. Walaupun dia darahnya Indonesia guys, tapi dia di sini juga culture shock tentunya. Nah, dia itu coba beradaptasi. Terus dia Iya. mas-mas pacar ini, mas-mas Jawa ini sangat membantu Nafisa. Nah, aku rasa nih guys, fakta-fakta dari generasi Z, kita tuh basically semua kayaknya mirip-mirip ya. Ya hedon, ya FOMO, ya ini, ya itu. Iya Tapi betul, FOMO. Betul, tapi tergantung personality juga sih. Kalau misalnya emang bisa manage duit, apalagi waktu kamu belum tahu kan, kalau misalnya 400.000 atau 200.000 is a lot, kamu pasti hambur-hamburkan buang. Iya banget. Kalau sekarang kuncinya kalian harus bisa manage uang, manage waktu, manage emosi guys, biar aku tahu sih generasi Z ini stigmanya katanya harus apa-apa itu dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Nah, kata aku nih guys, emang sih kita itu bagus banget kan aware sama mental Banget. health. Tapi kalau misalnya over itu juga nggak baik. Nah, aku rasa Nafisa ini udah cukup buat manage waktu, manage duit, manage segala macam itu. Wow, luar biasa banget. Udah kayak orang Indonesia banget. Apalagi dibantu mas-mas Jawa. Betul. Mas-mas pacar. The Ya, key is Jawa. mas-mas Jawa. Oh, by the way, speaking of mental health, aku juga pas semester 1 itu aku kayak agak ngakak sih. Kayak ada dosen aku yang bilang, kalian itu boleh absen itu maksimal 3 kali atau 6 kali. Aku lupa. Pas itu 3 kali kayaknya. Nah, entah itu absennya karena apa itu namanya? Patah hati itu nggak apa-apa, beneran bilangin ke saya kalau patah hati nggak apa-apa kalian absen, you can write me an email kayak gitu. Terus aku kayak wow, ini Gen Z banget sih, kayak aku baru kayak oh oke, ternyata college life is good life. Kata yang stigma-stigma buruk di platform-platform yang itu, nah ternyata itu nggak sepenuhnya buruk guys, karena di kehidupan kita, di kehidupan lingkungan kita, termasuk college life yang katanya dosennya ngebolehin bolos, bukan bolos ya? Iya, karena Absen, patah hati. patah hati itu dibolehin Iya. ya. Benar-benar orang-orang udah aware banget yang namanya mental health. Nah, sekarang aku sepertinya sudah cukup berbicara dengan seorang cantik dari Kuwait ini. Thank you for having me. Yes, dan sepenuhnya sekarang udah menjadi Indonesian person karena dibantu oleh mas-mas pacar yang Jawa itu. Nah, aku mau berterima kasih banget buat Nafisa karena udah datang di sini. Jadi segitu aja mungkin ya. Thank you for having me. Guys, kalian kalau misalnya penasaran sama kehidupan Nafisa yang generasi Z banget ini, tapi yang udah bisa manage uang, udah bisa manage kehidupan, gak full hedon, bisa kali Nafisa Instagram. Oh, Instagram aku nafisa_a.n. Udah gitu aja. Iya. Izin ya, Iya. cowoknya Nafisa. Kalau misalnya Nafisa di follow seseorang, itu dari TikTok. Iya.
Sekian mungkin ya dari yang bisa si Talks ungkapin buat kalian. Cerita dari Nafisa yang sangat-sangat menarik. Buat kalian yang penasaran cerita-cerita menarik yang lainnya, biar kalian nggak bilang, emang cuma gue doang. Enggak cuma kamu doang, betul kan? Yang susah di hidup ini tuh banyak guys. So, bye-bye. Bye bye.